Halo semuanya, kembali lagi di channel Android. Seperti biasa, kita akan bahas tentang aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, untuk kali ini kita akan bahas secara spesifik, yaitu tentang apakah benar nih pinjol ilegal bisa melakukan penyadapan HP. Nah, buat teman-teman yang baru saja melakukan download aplikasi dan memasangnya di perangkat, yaitu pinjol ilegal, karena di video ini kita akan membahas secara lengkap, dan kita akan mulai bahas tentang mengapa pinjol ilegal melakukan penyadapan. Baru kemudian kita akan juga membahas ciri-ciri ponsel yang disadap itu seperti apa. Dan kemudian bagaimana caranya kita melindungi diri dari penyadapan. Sebelum kita lanjut, saya sarankan buat teman-teman untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan informasi-informasi penting tentang pinjaman online, baik itu legal dan ilegal. Oke, kita akan kembali ke topik kita, yaitu apakah benar pinjol ilegal ini bisa menyadap ponsel kita? Jawabannya kemungkinan besar bisa. Karena kemungkinan sebagian besar teman-teman pernah melakukan download aplikasi pinjaman online ilegal di luar Play Store. Karena aplikasi yang kita download di luar Play Store itu, kemungkinan besar di dalam aplikasi itu ada skrip kode yang bisa membahayakan pada perangkat kita ketika kita sudah selesai menginstalnya. Nah, apa saja informasi-informasi atau data pribadi yang bisa disadap oleh mereka? Yang pertama adalah kontak telepon. Nah, nomor telepon Anda bisa juga digunakan untuk menghubungi keluarga, teman, atau teman kerja. Terus ada galeri foto. Kemungkinan besar juga mereka bisa mencuri foto-foto pribadi Anda, terus bisa dijadikan sebagai sebuah ancaman jika teman-teman tidak melunasi utangnya. Terus kemudian ada informasi rekening. Nah, data perbankan teman-teman itu bisa disalahgunakan untuk melakukan penarikan dana secara ilegal. Kemudian ada riwayat chat ya. Nah, isi chat teman-teman itu termasuk dengan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, bisa digunakan mereka untuk mencari informasi yang dapat dijadikan alat untuk menekan teman-teman. Lalu kenapa pinjol ilegal melakukan penyadapan? Yang pertama adalah mengancam. Dengan memiliki data pribadi, mereka dapat mengancam untuk menyebarkan informasi tersebut jika teman-teman tidak melunasi utangnya. Kemudian dengan melakukan penyadapan, mereka juga akan mendapatkan keuntungan seperti data pribadi bisa dijual kepada pihak ketiga atau digunakan untuk melakukan penipuan. Kemudian yang terakhir adalah melacak aktivitas. Seperti melacak aktivitas teman-teman untuk mengetahui kondisi keuangan Anda dan menentukan cara terbaik untuk menagih utang teman-teman. Lalu apa sih ciri-ciri ponsel atau HP yang disadap oleh pinjol ilegal? Secara umum itu ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama tentu baterai teman-teman itu cepat habis. Yang kedua ponsel itu juga cepat panas. Kemudian muncul ada notifikasi aneh. Nah, itu bisa saja terjadi. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah mereka menghubungi atau melakukan chat WhatsApp ke beberapa atau sebagian kontak yang ada di perangkat teman-teman. Nah, setelah itu kinerja ponsel teman-teman tuh bisa lambat ya. Aplikasi yang berjalan di latar belakang dapat memperlambat kinerja ponsel. Oke, jadi bagaimana cara melindungi diri dari penyadapan? Saran saya buat teman-teman, silakan hapus saja semua aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di perangkat teman-teman. Kemudian teman-teman bisa gunakan aplikasi antivirus yang ada di Play Store. Nah, teman-teman bisa gunakan aplikasi antivirus seperti Microsoft Defender, AVG Antivirus, Avast, atau aplikasi antivirus lainnya ya teman-teman. Nah, kemudian saran saya berikutnya, teman-teman silahkan ganti atau ubah kata sandi semua akun media sosial yang ada di perangkat HP, akun Gmail, dan akun sebagainya. Ini dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Oke, yang terakhir ya, buat teman-teman yang sudah pernah melakukan pengajuan pinjaman dan sudah mendapatkan uang yang dikirim melalui aplikasi pinjaman online tersebut ke rekening kita, biasanya itu adalah jebakan ya teman-teman. Jangan mau dibayar apalagi dilunasi semuanya. Saran saya silakan gunakan uangnya untuk kebutuhan teman-teman dan jangan dibayar atau dikembalikan. Karena mereka akan terus menagih teman-teman meskipun teman-teman sudah melakukan pelunasan. Oke ya, mungkin itu saja ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan tentang soal penyadapan yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar video ini dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.